إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا جئت سهلا. Baik, anak-anakku yang saya sangat cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini insyaallah kita akan belajar pelajaran akidah. Yang mana pada pekan lalu kita sudah belajar pelajaran akidah tentang materi Islam atau keyakinan. Ya. Yang pada saat ini insyaallah kita akan belajar materi kita yang kedua, yaitu jujur dan dusta. Jujur dan dusta. Yang mana jujur dan dusta ini apa? Merupakan perkataan yang nantinya dapat diketahui perkataan yang baik atau perkataan yang tidak baik. Maka dari itu, di sini Ustadz jujur dan dusta memberikan pengertian, manfaat dan akibat. Ya. Oke, kita akan masuk pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama kita yaitu jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian harus jujur. Harus itu sini apa? Wajib. Kalian harus jujur. Karena apa? Jujur di sini berikan pengertiannya, jujur ialah berkata benar. Karena jujur merupakan perkataan atau sifat para nabi dan merupakan akhlak terpuji. Ya. Jujur pengertian itu apa? Berkata benar. Nah, Rasulullah SAW itu perkataannya merupakan perkataan yang jujur. Tidak pernah berbohong. Para sahabat, para nabi merupakan apa? Salah satu yang kita patut contohkan, yang kita patut ikuti akhlak terpuji yang dimiliki oleh mereka. Kemudian manfaatnya dari jujur, kejujuran akan selalu membawa kebaikan dan orang yang jujur akan selamat dan dapat dipercaya. Jadi ada satu kisah yang mana kisah ini tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia dikejar oleh pasukan kafir Quraisy. Nah, ketika sahabat Nabi dikejar oleh pasukan kafir Quraisy, dia mendatangi sebuah rumah. Ketika dia mengetuk pintu, maka terbukalah pintu itu dan di depannya ada sosok pemuda. Yang mana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini meminta kepada pemuda tersebut untuk mengizinkannya bersembunyi di dalam rumahnya. Maka sang pemuda tersebut mengizinkannya untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Setelah beberapa saat, kaum kafir Quraisy datang mengecek setiap pintu-pintu rumah. Mengecek setiap pintu-pintu rumah, mengetuknya satu persatu, dan pada saat di rumah pemuda tersebut diketuklah pintu rumah pemuda tersebut. Tok tok tok. Kemudian dibukakanlah pintu. Kemudian apa? Pasukan kafir Quraisy ini bertanya kepada sang pemuda tersebut, "Wahai sang pemuda,
apakah kamu melihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fulan? Kata sahabat pemuda tersebut, ya, aku melihatnya. Dia bersembunyi di dalam rumahku. Kata sahabat pemuda. Tapi apa? Kaum kafir Quraisy, tentara kaum kafir Quraisy tidak percaya bahwasanya apa? Sang pemuda ini apa? Ingin bercanda. Jadi tentaranya ini menganggap apa? Sang pemuda ini bercanda. Padahal aslinya apa? Sang pemuda ini berkata jujur bahwasanya ada sahabat Nabi SAW yang bersembunyi di dalam rumahnya. Akhirnya setelah dianggap pasukan ini dianggap apa? Pemuda ini bercanda, akhirnya sang tentara pun pergi. Nah, di sini apa? Manfaat dari kejujuran, dari jalan ini manfaat dari kejujuran akan selalu membawa kebaikan. Dan orang yang jujur akan selamat dan dapat dipercaya. Kemudian manfaat yang lainnya, orang yang jujur akan memiliki banyak teman dan disayangi Allah serta dimasukkan ke dalam surga. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yaitu dusta, atau ini yang terakhir. Karena pelajaran kita hanya jujur dan dusta. Yang kedua, dusta. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wal kadzib. Ya. Iyyakum wal kadzib. Kalian harus menjauhi dusta. Kata Rasulullah SAW, kalian harus menjauhi dusta. Karena apa? Kita harus tahu dulu, dusta itu apa sih? Dusta ialah berkata yang tidak sebenarnya, atau berkata bohong, atau berkata tidak dengan faktanya. Itu apa? Perkataan dusta merupakan perkataan yang dimiliki syaitan atau iblis yang jahat. Jadi apabila kita berbicara dusta, maka sama saja kita merupakan syaitan atau iblis yang mengikuti apa? Sifat dari iblis atau syaitan. Jika kita ingin mengikuti akhlak para nabi, mengikuti para nabi, maka kita harus berkata yang jujur. Karena para nabi memiliki apa? Perkataan atau sifat yang terpuji. Salah satunya apa? Berkata jujur. Nah, di sini syaitan merupakan iblis. Syaitan atau iblis yang mana sering berkata dusta, yang sering mengajak manusia kepada keburukan, mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka agar mereka mendapatkan teman di dalam neraka. Maka kita harus menjauhi perkataan dusta tersebut. Nah, di sini apa? Dari perkataan dusta itu tidak ada sama sekali manfaat. Tadi kita berbaca dusta, yang ada apa? Akibat yang kita dapat dari berkata dusta. Yaitu dusta merupakan akhlak tercela yang mendatangkan dosa dan membawa banyak keburukan. Merupakan akhlak yang tercela yang mendatangkan dosa. Nauzubillahi min zalik. Kita berlindung dari sifat tersebut seperti ini, dari perkataan seperti ini. Amin. Kemudian pendusta. Ustaz, pendusta itu apa sih? Pendusta ialah seseorang yang berkata dusta. Itu dinamakan pendusta. Pendusta itu orang yang berbicara dusta. Jadi pendusta akan dijauhi teman-temannya yang tidak dipercayai oleh yang lain. Jadi pendusta ini akan dijauhi dan tidak dipercayai oleh orang yang lain. Dan pendusta juga dibenci oleh Allah serta dimasukkan ke dalam api neraka yang panas dan pedih. Api neraka itu lebih panas daripada api saat di dunia ini.
Saat di dunia kalian kan api akan terbakar langsung. Tapi ketika di neraka, kalian masuk neraka, kalian menginjak neraka, itu yang kebakar apa? Bukan badan kita, akan tapi isi kepala kita. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Siksaan yang paling ringan di neraka yaitu apa? Memakai sendal, akan tapi apa? Isi kepala kita apa? Seakan dimasak kepanasan. Itu neraka yang paling rendah siksaannya. Gimana orang yang berbuat dusta? Gimana orang yang berbuat perkataan yang tidak benar? Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung dari api neraka. Kita berlindung juga dari syaitan dan iblis. Agar terjauh darinya. Amin. Nah, mungkin pada pagi hari ini yang sudah menuju siang hari, semoga ilmu yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat kepada kalian. Ustaz sampaikan kepada kalian, kalian tetaplah berkata yang jujur. Walaupun kalian takut diomelin, tetap kalian harus berkata jujur. Tidak boleh takut dalam berkata jujur. Berkata yang sejujur-jujurnya. Ya. Maka dari itu kita cukupkan pertemuan kita dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you next time.